saya buka dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Anjani, mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2024. Dan di sini saya bersamanya dengan Bapak Sugiono. Pak Sugiono. Oke. Mungkin langsung saja ya Pak. Ya, dari yang beberapa situs yang saya baca itu kan di Dusun Tamanan Pabrik ini ada pabrik gula dan gunting. Ya, nah betul, itu Mbak. kan merupakan peninggalan kolonial Belanda. Nah menurut Bapak bagaimana kondisi pabrik gula pada masa itu dari yang Bapak ketahui? Sebatas sepotongan saya juga seperti itu Mbak, cuma di kanan kiri dulu itu masih berantakan, dalam arti masih pekarangan kosong-kosong ini Mbak, sehingga banyak warga yang kebanyakan warga yang tidak mampu di sini, karena memang dari upaya pemerintah itu warga tidak boleh menempati tanah sini, karena ini tanah SG yang dulu sudah merdeka keraton tapi belum merdeka kemerdekaan, sehingga waktu merdeka keraton itu kerjasama antara Belanda dan keraton, sehingga seolah-olah sewa tempat. Setelah sewa tempat, karena waktu itu ada penjajahan dari Jepang katanya ceritanya itu, terus dikembalikan, artinya milik keraton. Lah maka itu warga setempat kanan kiri dusun sini tidak boleh menempati di sini karena ini tanah Sultan Negron. Tapi sehingga karena banyak yang kurang tidak mampu, terbatas kemampuan penjaganya, sehingga satu dua ada yang mempunyai rumah di sini walaupun hanya masih bambu. Tetapi setelah itu bangunan itu tetap seperti itu, cuma kanan kiri pekarangan kosong, dan situ banyak yang dari sini itu mencari barang-barang kuno, intinya ada besi, ada batu bata yang besar, intinya ada bangunan-bangunan yang terpendam, bekas-bekas fondasi waktu masih pabrik aktif itu digali dan diambil batu bata dan batu hitamnya itu untuk dikumpulkan, sebagian dijual, sebagian untuk bangunan masing-masing. Nah setelah itu ada sejarah dari Jogja itu memang warga yang di sini terus dikumpulkan di sebelah utara, sehingga warga yang sini itu yang utara ini banyakkan orang yang dulu memaksa untuk tempat di sini Mbak gitu. Tapi secara seperti itu sehingga banyak ada yang menemukan seperti selender besi atau baja yang sebesar drum itu waktu itu karena dia banyak yang menggali mencari barang-barang yang ada di dalam tanah gitu. Berarti untuk rumah-rumah di sekitar pabrik ini warga waktu itu tanahnya beli dari keraton atau ada lelang bagaimana gitu ya Pak? Kalau tanah memang dulu paksanya hanya menempati. Setelah ada kelanjutannya warga yang sudah di sini tidak akan diusuh pergi, tapi hanya diposisikan, ditempatkan, dikelompokkan di sebelah utara sini. Dulu kan sebar di sana-sana, dikelompokkan di sini, terus di situ dikasih SK sertifikat atas nama sesuai yang sudah menempati. Nah itu atas nama kebijakan walaupun biaya tapi tidak begitu banyak, tapi dapat sertifikat yang statusnya hak milik. Tetapi yang sebelah selatan kebanyakan masih tanah kosong itu memang dilimpahkan kepada semua itu untuk pejabat Kabupaten Sleman, sehingga sampai saat ini banyak tanah-tanah yang belum terpelihara atau masih kosong itu karena pemiliknya itu tidak tahu sudah ada yang dijual dan ada yang tidak mengerti bahwa itu dapat di situ. Makanya di sini ada variasi kaitan sertifikat. Kebanyakan yang ada hunian di sini sudah milik, tapi juga ada yang masih HGB. Tapi yang tanah kosong kebanyakan masih hak guna bangunan. Itu pun juga masih ada yang hak pakai. Itu. Berarti masih ada yang kosong banyak gitu ya Pak? Mana? Berarti masih ada sisa tanah yang belum ditempati warga atau yang nggak dibangun gitu ya? Banyak, tapi itu sudah memiliki nama siapa-siapa itu. Tapi belum mengerti alamatnya di mana gitu. Tapi ada SK-nya sehingga nomor ini punya si A, tapi si A alamatnya di mana nggak ngerti gitu Mbak. Itu katanya yang di sebelah itu milik pejabat Kabupaten Sleman. Gitu. Banyak itu Mbak. Oh ya. Lalu upaya dari Padukuhan mengenai pelestarian situs bersejarah ini bagaimana ya Pak? Mengingat di sekitaran pabrik ini kan sudah dijadikan pemukiman warga. Nah itu dari pemerintah, dari Dusun Tamanan Pabrik sendiri ada perawatan khusus atau bagaimana gitu? Kalau perawatan khusus masalah pabrik itu tidak Mbak. Yang setelah itu memang dari awal pun sudah gimana ya, sedikit melangkah yang salah. Karena tanah Sultan Ground itu dikapling-kapling, yang kapling sebelah utara untuk warga yang sudah menempati, yang selatan untuk yang pejabat Kabupaten Sleman. Tatkala itu dikapling-kapling itu ternyata gambar yang ada itu pas pipo itu Mbak, bekas pabrik itu memang jalan Mbak.
sehingga dari barat menuju ke Pipo itu pas jalan, dari timur juga jalan Pak. Tapi waktu itu langkah yang tidak berembuk karena bagaimana, sehingga jalan yang dari timur itu tertutup musola karena waktu itu di situ ada pos rondo. Pos rondo dipindahkan yang di sana di RT 5 sehingga itu untuk musola. Padahal itu untuk jalan akses ke Pipo itu Mbak, atau bekas pabrik itu, sehingga tertutup seperti itu. Tapi kalau yang dari barat masih ada jalannya gitu. Itu secara, tapi untuk masalah kelestarian di sini warga hanya sebagai yang mempunyai wilayah tuh Mbak menyampaikan, dan itu sudah menjadi resmi cagar budaya. Cuma SK-nya sudah ada tapi belum dilaksanakan pasang prasastisnya. Prasasti belum terpasang karena waktu itu mah berbarengan dengan yang lainnya, termasuk yang di Dam Kepatian itu juga. Oh, yang di Kepatian itu. Depannya Mas Taufik bakso itu juga termasuk bangunan Belanda intinya seperti itu. Oh, yang rumah madep utara itu ya Pak? Atau bukan rumah yang bendungan ini, yang bendungannya. Oh iya. Itu yang kan dicari yang terkait dengan ini, terkait dengan bangunan Belanda seperti itu. Termasuk rumah sakitnya itu karyawannya di sini, rumah sakitnya di Tamanan itu. Dokter Rang itu milik Bethesda. Di Itu. Tamanan sebelah mana Pak kalau boleh tahu? Sebelah dari sini, dari timur, sebelum SD ke kiri lurus. Oh. Itu namanya kondangnya Dokter Rang, dulu Bu Bardi untuk penanganan orang bersalin dan sakit seperti itu, di situ banyakan itu. Yang timur dulu untuk pingpong, tapi sekarang enggak. Yang dulu kecil saya TK-nya di situ, di timur Dokter Rang itu, yang iya timur itu. Sekarang masih, dan ini dirawat dari warga Taman Man untuk kerjasama dengan Bethesda, izin resmi diusahakan untuk meningkatkan produktivitas, termasuk ayam bertelur dan sebagainya. Makanya sedikit banyak pintu masuk SD dirubah ke lewat selatan itu karena indikasi banyak kecelakaan Mbak yang di SD situ. Karena keluar masuk anak-anak yang menyebut seperti itu sering terjadi kecelakaan, sehingga solusinya dirubah dan di selatan untuk bisa bermain dan untuk jualan, sehingga mengurangi untuk olahraga di lapangan. Karena penyeberangan kalau anak-anak kan masih lari sendiri juga. Berarti rumah sakitnya itu bangunannya masih ada nggak Pak? Masih ada, ya. Oh, sampai sekarang. Masih ada. Terus di selatan juga ada bangunan kuno yang kaitan Belanda itu mungkin rumahnya pejabat atau gimana, yang jelas itu ada bangunannya. Terus ada pasarnya juga di sini, pabriknya di situ, rumah sakit di situ, rumah, bahkan dari daerah Klaten juga ada. Yang dari Klosok ke Kokosan itu Pak. Itu tanah itu juga sampai itu Gurjo itu. Itu berarti luas banget ya Pak? Luas. Jadi meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Iya, Padahal kan perbatasan ya. Kalau bangunan yang masih ada itu sekarang dijadikan cagar budaya juga atau masih? Yang itu? Iya. Cuma yang itu saja, yang lain enggak? Oh, berarti cuma cerobongnya ini aja ya? Mungkin ini, dan yang kalau yang Tamanan, yang rumah sakit saya kurang tahu. Setahu saya itu milik Bethesda cuma itu. Itu milik Bethesda. Tapi yang ini cagar budaya gitu. Dijadikan sebagai cagar budaya sudah dari tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu? Lupa ya Mbak. Udah lama berarti ya? Kayaknya 3 tahunan Mbak. 3 tahunan itu. Cuma dulu pernah dirawat dari masyarakat, dikasih lampu, dikasih penerangan tiap malam, tapi tidak begitu lama, akhirnya juga nggak terawat. Akhirnya seperti itu lagi, banyak pohonan yang tumbuh di dalam itu. Berarti sebelum dijadikan sebagai situs cagar budaya itu masyarakat udah berupaya untuk melestarikan itu ya Pak? Adanya cerobong asap itu? Kalau melestarikan itu jelas, cuma menunggu, tapi untuk menggunakan berfasilitas kegiatan tidak yang akan diusahakan kan, makanya di dalam aja di Watu Candi juga itu. Oh iya. Karena dari masyarakat mau mengangkat untuk meja gitu loh. Itu rencana seperti itu. Di barat dulu dikasih tangga tapi bambu, tapi lama-kelamaan rusak sehingga tidak terawat, karena harapan kami waktu itu memang sedikit banyak akses dari turis yang melalui Candi Prambanan. Kan teman saya juga banyak dan ada yang menjadi guide untuk mengarah sini. Walaupun sekarang yang ke sini itu sering-sering Pak Suryadi itu. Pak Suryadi itu, Pak Restu itu membawa tamu ke sini, tapi tidak ada kerjasama dan tidak ada komitmen dari warga untuk menarik distribusi. Cuma hanya nonton monggo gitu aja gitu. Berarti buat umum gitu ya Pak? Buat umum ya. Kalau masyarakat itu sebelumnya tahu kalau misalnya itu cerobong dari sisa Belanda atau udah jadi turun-temurun gitu Pak? Misal ada cerita-cerita dari yang terdahulu gitu?
Nah, saya nggak ngerti Mbak. Yang jelas itu yang utara itu dulu kan juragan besi Pak. Iya. Malam pagi itu menurunkan besi besar-besar itu, dan dia punya durung, punya besi-besi yang kayak apa itu, pokoknya macam-macam. Dan di sini sejarahnya katanya ada bervariasi. Ada yang itu dimusnahkan karena satu, karena takut dikuasai Jepang. Oh iya. Yang kedua ada salah satu juga karena di pabrik ini kurang wilayah untuk penanaman tebu tanahnya, itu dikurangi. Terus ada yang sekiranya itu memang sudah usang itu, tapi barang kemana-mana juga nggak ngerti Mbak barang-barangnya itu. Tapi yang sudah di sini dulu ada juragan besi yang beraneka warga besi itu punya dia. Oh iya. Berarti masyarakat di dusun Tamanan Pabrik ini juga membantu melestarikan adanya cagar budaya tersebut. Terus juga dari pemerintah juga mulai sekarang itu udah ada kayak rencana buat menjadikan sebagai destinasi wisata gitu ya Pak? Iya, tapi memang rencana seperti itu, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun dari dinas sudah mengklaim seperti itu, tapi kita hanya ucapan terima kasih dan bagaimana caranya. Dan sini kan ikonnya kan tipe itu. Iya. Padahal waktu kemarin adanya Merti Dusun itu ikonnya menjadi Belik Bandung. Padahal Belik Bandung itu ternyata tanah pribadi orang gitu loh, bukan peninggalan gitu. Tapi memang peninggalan, ada bangunan nih, ada tulisan seperti itu, Belik Bandung di Belik Bandung itu juga kuno itu Mbak. Tapi itu yang jelas ternyata kok dibuka akhir-akhir ini milik atas nama seseorang gitu loh. Setahu saya itu milik cagar budaya, karena waktu itu memang itu dilestarikan dari saya kecil itu. Tapi kok akhir-akhir ini katanya milik si A gitu, warga Tamanan itu. Berarti mulai ini ya Pak, pada tahu kalau itu bukan peninggalan gitu ya? Iya. Kalau terowong asap itu ada kemungkinan akan direnovasi atau diperbaiki gitu nggak Pak? Misal kalau udah jadi destinasi wisata? Kalau dari warga tidak ada komitmen untuk itu Mbak. Tapi kecuali kalau yang memberikan dari pemerintah melalui jalan apapun, kalau masyarakat ininya mendukung. Walaupun nanti bagaimana, kalau memang tujuan positif mungkin bisa dikoordinasi dengan masyarakat sehingga memunculkan suatu gambaran yang untuk visitasi maupun untuk objek wisata dari sekitar gitu. Tapi diperbandingkan yang lain-lain memang jarang, karena ini. Tapi bila mana ada turis Belanda ke Candi Prambanan diinformasikan pasti ingin menengok. Kebanyakan seperti itu. Dengan indikasi seperti itu, kebanyakan yang Belanda itu pasti menengok di sini, walaupun hanya sampai ke Goa itu Mbak. Sering itu. Yang sering bawa itu Pak Lasio, Pak Suryadi, itu kayak yang Candi Prambanan itu. Dibawa masuk ke terowongnya itu ya Pak, atau lihat dari luar? Di samping, kita jarang naik. Oh, jarang naik. Tapi kalau misal naik itu, kalau misalnya ada pengunjung yang mau naik gitu, dipersilakan atau? Dipersilakan. Dulu pernah sih dikasih tangga itu, dikasih tangga dari kayu glugu, tapi sekarang karena lama nggak digunakan terus enggak. Sehingga anak-anak seperti cucuku naik juga hanya panjat gini, tapi tidak bisa, hati-hati gitu. Berarti warga sekitar tuh juga ini ya Pak, kayak misal main-main di tempat terowongnya, terus juga dulu sering, bahkan itu kan di dalam itu kalau hujan itu ada airnya dan jarang saat itu, sehingga pernah dikasih ikan juga dulu itu. Dalamnya luas ya Pak itu berarti Ya terowongnya? tidak begitu luas, tapi memang sedikit banyak. Itu kan cerita yang macam-macam, itu cerita ada yang mau diruntuhkan waktu itu karena sudah bekasan paju Mbak. Dalam itu, jadi luka kena paju itu, ada dandang itu. Caranya seperti itu, karena dulu ceritanya karena banyak tak ada bangunan atau banyak tanah yang kosong dan rompot-rompot itu sehingga banyak ular. Ada yang nyebutnya itu raja ular di situ banyak, padahal enggak, tapi punya karena tempat yang kotor dan tidak terjamah masyarakat sehingga dan tanah kosong banyak rompotnya, kemungkinan untuk hidup binatang-binatang liar itu. Tapi indikasi yang lain kan aneh-aneh, wah itu. Tapi memang karena tempat yang seperti itu nyaman untuk binatang yang liar gitu loh, karena tidak ada yang menjamah. Bahkan masyarakat pun takut. Dulu kalau ada yang punya gawe apapun, ada yang mbah dukunnya itu mesti sesaji di situ. Gitu. Dijadikan tempat itu juga. Kalau sekarang masih atau? Sekarang jarang. Udah jarang.
Jarang. Yang namanya gua jarang, dulu itu juga masih ada itu Mbak. Kalau sekarang masih ya gua itu membuat guaan yang di sumur, yang di perempatan itu jarang. Tapi yang di rumah sekitar iya masih. Oh, masih. Tapi di sini juga masih ada yang seperti itu. Karena di sini bervariasi, ada yang Islam, Kristen, Hindu, itu dan Katolik. Yang Buddha sudah sedo. Itu variasi gitu. Kalau untuk bangunan kan dulu pabrik gula kan ada bangunannya itu Pak. Nah, Iya. itu hancur atau dirobohkan ya Pak? Saya tidak bisa menjelaskan itu. Oh, Yang jelas tahu saya cuma seperti itu, dan sana bak airnya di sana gitu Mbak. ada bayarnya juga. Baknya ada juga, tapi kondasinya masih petak gitu. Tapi itu penampungan air atau gimana, saya kurang tahu. Tapi dulu itu Kipok Selatan itu Mbak, itu saya sering masuk Mbak, sering masuk ke dalaman kurang lebih ya sampai 30-40 meter ke terowongan itu, dan situ sering untuk mana kiri itu Mbak, Iya, iya. anjing itu kalau berenang di dalam itu dulu seperti itu. Kalau sekarang pipanya masih ada atau sudah dihilangkan Pak? Pipa. Apanya? Pipanya. Nah, itu kelihatan tuh Mbak, masih itu. Oh, Itu namanya pipa ya itu Mbak, yang saya kirimkan iya. Bapak itu. Iya. Itu pipanya itu. oh iya. Berarti masih ini ya? Maksudnya naik ya naik situ Mbak. Naiknya kalau dari barat sulit karena tanpa tangan nggak bisa. Tapi kalau dari timur bisa. Iya. Dari barat kan lepon alus. Udah Tapi diperhalus sama warga atau? belum pernah Oh, sama belum sekali. pernah. Belum Berarti pernah. masih alami dari dulu kayak gitu ya Pak? Iya seperti itu. Oh, keren. Itu karena tebal, dan ceritanya itu bangunan tanpa semen waktu itu karena belum ada semen. Tapi pakai gamping dan bata merah, katanya seperti itu. Tapi kuat. Iya masih ada sampai sekarang. Jadi Ya memang gimana ya, kalau zaman Belanda itu makanya sebetulnya Belanda menjajah di sini juga ada baiknya. baiknya, Iya. karena ada pengalaman dan memberi wawasan, memberi gambaran, memberi cerita, memberi pelajaran bagi warga. Kalau diambil hikmahnya seperti itu. Walaupun di sisi lain mungkin jajah, tapi ya sebatas kami tahu ya memang ada baiknya juga. Karena tambah pengalaman, tambah semangat, tidak malas-malasan seperti warga Indonesia kan kadang-kadang malas itu. Iya. Kalau dari warga sekitar itu ada yang keturunan dulu pernah bekerja di pabrik gulanya itu nggak Pak? Aduh saya nggak ingat ya. Karena yang bahasa saya itu ya pernah cerita, tapi nggak akan kamu ceritakan karena saya nggak ngerti Mbak. Cuma cerita Mbak gini, tapi nggak ya. Berarti nggak Karena ada. Mbak tidak paham. Nanti dilacak nggak ketemu Mbak, karena hanya cerita yang Dari jelas. mulut ke mulut gitu ya Pak ceritanya? Tapi yang jelas itu tidak ada mengandung mistis, tapi seperti bangunan biasa. Iya, bangunan Belanda. Itu sejarahnya tanah ini memang tanah Sultan Ground karena memang dulu perjanjian antara keraton dengan Belanda mungkin berusaha di sini. Gitu. Setelah tidak digunakan dikembalikan ke keraton, bukan negara tapi keraton. Makanya Sultan Ground atau GS gitu, tanah GS itu. Mungkin kalau sudah saya cukupkan nih Pak wawancaranya. Iya. Terima kasih sudah berkenan Sama-sama gitu. wawancarai dan menjelaskan. Tapi panjang lebar saya cerita Mbak. Enggak apa-apa Pak, jadi sumber sejarah ini. Iya. Iya. Tapi ini dulu pernah juga seperti yang saya sampaikan di video itu Mbak, pernah untuk kegiatan bikin pewarna itu Mbak. Oh iya, indigo itu ya Pak. Indigo itu. Soalnya saya baca juga katanya dulu di sini jadi ini perkebunan indigo pera itu. Iya. Tapi lama kelamaan kan persaingan dengan yang pewarna sintetis itu Mbak, sehingga mungkin itu tutupnya itu. Jadi runtuh itu ya Pak. Gunakan itu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Pak. wabarakatuh.